Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar lagi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan anak-anakku. Mari kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sudah anak-anakku, ibu yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini adalah materi kelas 8. Anak-anakku, ketahuilah bahwa Islam sangat amat melarang keras manusia mengonsumsi khamr, minuman keras, narkoba, atau sejenisnya, serta melarang judi dan pertengkaran. Semua itu adalah perbuatan yang hampir tidak ada manfaatnya. Apa penyebabnya? Kenapa kalian minuman keras? Kenapa berjudi? Karena semua itu dapat merusak fisik dan mental kalian. Anak-anakku, peta konsepnya adalah menghindari judi, minuman keras, dan pertengkaran adalah mari kita sebelum memulai pembelajaran kita membaca bersama-sama ayat Al-Quran, mengartikan arti mufradat, terjemahan, dan memahami isi kandungan serta menghafalkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan judi, minuman keras, dan pertengkaran. Nah, yang kedua adalah tentang larangan judi, minuman keras, dan pertengkaran. Yang ketiga, mengamalkan dan membiasakan akhlak menjauhi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang keempat adalah memahami hukum bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah ini berarti berhubungan dengan tajwid. Ayat yang pertama ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mari kita baca bersama-sama anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adabata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Terima kasih anak-anakku. Terjemahan dari ayat tersebut adalah: hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Anak-anakku, dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah jelas-jelas melarang kita untuk menghindari meminum minuman khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala. Kalau sekarang mungkin nggak ada ya berkorban untuk berhala, sedangkan kalau dahulu mesti berkorban berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Kalau sudah itu termasuk perbuatan setan, maka harus kita hindari. Terjemahan Quran surat Al-Maidah ayat 91 artinya adalah sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Artinya
berhenti mengerjakan pekerjaan itu apa? Ternyata berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu adalah meminum minuman khamar, berjudi, dan pertengkaran. Ketika kita berjudi tidak ada manfaatnya. Ketika kita meminum minuman khamar juga merugikan diri sendiri. Ketika ada pertengkaran maka tali silaturahmi jelas akan terputus. Anak-anakku, isi kandungan dalam Quran Surat Al-Ma'idah adalah yang pertama, Allah melarang meminum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta menggunakan dengan panah. Yang kedua, seluruh manusia terutama orang beriman diwajibkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Ayo, siapa yang senang berteman dengan setan? Ketika kalian tidak sembahyang, ketika kalian tidak mengaji, ketika kalian tidak melakukan ibadah untuk menyembah Allah, itu adalah kalian berarti berteman dengan setan. Siapa yang suka berteman dengan setan? Berarti yang suka meninggalkan sholat, beribadah kepada Allah, itu adalah orang yang suka berteman dengan setan. Yang ketiga, meminum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, serta menghuni nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang mendatangkan kerugian besar. Tidak ada untungnya sama sekali ketika kita meminum minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menghuni nasib, dan bertengkar dengan sesama. Yang keempat adalah orang-orang yang mampu meninggalkan perbuatan minum khamar, berjudi, berkorban, menghuni nasib dengan anak panah, pertengkaran, itu akan mendatangkan keberuntungan dan keberkahan hidup. Siapa yang mau berkah hidupnya, maka jauhilah semua perbuatan itu. Nah, sedangkan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas mengharamkan meminum minuman khamar, berjudi dengan segala bentuk perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan setan dilakukan manusia akan memperburuk hubungan manusia dengan Allah. Ketika kalian tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah, berarti itu kalian akan memperburuk hubungan kalian dengan Allah. Bahkan ketika kalian melakukan pertengkaran, maka kalian juga memperburuk keadaan kalian dengan hubungan antara sesama manusia. Yang ketiga, kunci agar selalu dekat dengan Allah adalah salah satunya dengan menghindari dan menjauhi segala perbuatan yang demikian itu. Berarti mari bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah agar hidup kita beruntung dan berkah. Anak-anakku, dalam hadis lain juga disebutkan, dalam hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap memabukkan adalah haram. Ada pertanyaan seperti ini, Bu, saya nggak minum minuman khamr, tapi nyetet lem. Loh, nyetet lem, terus kalian mabuk apa enggak? Mabuk titik. Mabuk titik atau banyak, sedikit atau banyak, ketika kalian mabuk berarti haram. Nah, hadis yang kedua, Anil Bara ini bin Azibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la zawal dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya itu lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, ini berarti berhubungan dengan pertengkaran. Ketika kiamat dunia ini hancur sehancur-hancurnya, itu Allah menganggap masih ringan dibandingkan ketika terjadi pembunuhan antara seorang muslim dan seorang muslim itu tanpa hak. Gak jelas permasalahannya tapi terjadi pembunuhan, itu lebih berat
menurut Allah. Anak-anakku, jadi isi pesan hadis tersebut yang pertama adalah Allah jelas mengharamkan minuman keras atau khamr. Ketika segala sesuatu diharamkan, maka ayo dijauhi. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Bu, legen. Ketika kalian minum legen, itu mabuk apa enggak? Ketika kalian enggak mabuk, enggak. Ketika kalian mabuk walaupun sedikit tetap haram. Yang ketiga, meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Kenapa meminum minuman khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan? Karena ketika kalian meminum minuman khamr terus mabuk dan kalian hilang kendali, hilang kesadaran, maka apapun itu bisa dilakukan karena kehilangan akal. Isi pesan hadis yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pertengkaran atau pembunuhan. Tukaran naik oleh apa meneh mata nih anak-anakku, sebisa mungkin kita ciptakan kedamaian walaupun sedikit sekali ya, tapi kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menciptakan kedamaian. Yang kedua, dosa yang berat bagi seorang yang membunuh orang mukmin. Anak-anakku, ayo mulai sekarang kita belajar. Belajar apa? Menghindari apapun yang dilarang oleh Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Bu, sebenarnya ada dampaknya atau enggak sih meminum minuman keras itu? Segala sesuatu ketika dilarang oleh Allah mesti ada dampaknya. Dampak negatifnya apa? Contoh, dampak negatif minuman keras menurut agama. Yang pertama, minuman keras itu panas jari ini, yang baru ya katanya. Yang pertama adalah membahayakan kesehatan. Yang kedua adalah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa meminum minuman keras itu haram. Yang ketiga, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kehilangan akal, gak iso mikir, otomatis biasanya orang akan malas beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menghalang-halangi manusia dari mengingat Allah. Wes gak eling blas bliut isine. Yang kelima, merupakan perbuatan keji atau setan, maka jangan dilakukan. Yang keenam, menimbulkan permusuhan. Yang ketujuh, minuman keras itu adalah kunci semua keburukan. Ketika orang wis gak sadar, hilang akal, orang itu bisa melakukan kejahatan apapun. Jarang orang yang gak sadar itu melakukan kebaikan, itu hampir gak ada. Yang kedelapan, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, menghilangkan keimanan. Ternyata banyak sekali anak-anakku. Maka jauhilah minum minuman keras. Nah, yang ke-10, amalannya ditolak. Amalan apapun ketika kalian minuman keras maka ditolak oleh Allah. Yang ke-11, menyebabkan mabuk, hilang akal, gak sadar. Yang ke-12 ini yang paling adalah penghuni neraka. Enak wis ya. Nah, anak-anakku, kalau tadi adalah minum minuman keras, sekarang kita akan bahas tentang judi. Judi dalam aturan Islam lazim disebut pula sebagai maisir atau qimar, yang merupakan transaksi dua belah pihak untuk memiliki suatu barang atau jasa menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Jelas dilarang oleh Allah. Walaupun itu judinya dilakukan suka sama suka, tapi ketika kalah jelas gelo, maka itu dilarang oleh Allah. Sedangkan menurut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Nah, permainan judi ini bisa seperti main dadu, main kartu, atau apalah ya. Nah, apa dampak negatifnya judi? Yang pertama, menghilangkan suasana harmonis dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Karena kalau orang sudah berjudi biasanya itu bisa menghayal. Ketika hayalannya sudah besar, kalau saya judi
1000 nanti dapat 2000, 5000, 3000 sampai itu. Yang kedua adalah meninggalkan pertengkaran, bukan hanya pertengkaran dengan antara sama judi, tapi keluarga juga, tetangga juga. Dan yang ketiga hidup tidak nyaman, gak tenang uripe. Yang keempat banyak hutang karena terlalu banyak menghayal. Yang kelima menyebabkan depresi permainnya, sumpah, stres. Ya apa carane main judi iso menang. Yang keenam meningkatkan risiko bunuh diri. Nek wis sumpah gak karu-karuan, akhirnya yang terakhir adalah bunuh diri. Yang ketujuh adalah pencurian data. Itu ketika judi dilakukan dengan cara online. Yang kedelapan adalah memicu tindakan kriminal karena duwe kayak judi kayak gak karu-karuan. Nah, anak-anakku, pertengkaran yang terakhir. Pertengkaran itu apa? Biasanya pertengkaran itu dua orang yang berselisih yang berselisih karena sesuatu hal. Biasanya gak cocok. Itu pertengkaran baik dilakukan satu orang atau banyak orang. Nah, golek bolo biasa ya. Nah, itu biasanya gak karu-karuan. Apa dampak negatifnya dari pertengkaran? Yang pertama menciptakan suasana gaduh, gak karu-karuan atau tidak nyaman di area sekitar. Yang kedua putusnya tali silaturahmi. Wong nek tukaran juga mungkin ya silaturahmi ya. Makanya sebisa mungkin kita ciptakan perdamaian. Yang ketiga lingkungan tidak rukun, gak kondusif, gak karu-karuan karena hilangnya keharmonisan. Macam tonggone tukaran. Ya. Yang keempat masalah jadi semakin panjang. Kalau nggak ada yang saling memaafkan, otomatis jadi tambah panjang, gak entek, bahkan diturunkan anak turunnya. Yang kelima merupakan perbuatan setan. Dari ketiga-tiganya itu merupakan perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan minuman keras, judi atau pertengkaran. Yang keenam adalah jauh dari surga. Gak pengen tak pengen masuk surga. Nah, demikian anak-anakku ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tugas kalian adalah carilah peristiwa kejadian yang berhubungan dengan yang pertama, perjudian. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga adalah tawur antar pelajar. Dan kalian bisa mencarinya di lihat kejadian langsung kalian tulis set-set, atau kalian bisa mengunting majalah atau koran, atau kalian bisa mencari di internet atau media sosial. Oh ya anak-anakku, sebelum ibu akhiri, mari kita akhiri dengan doa setelah belajar. Dibaca bareng-bareng ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.